Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komponen komputer untuk UTS Pengantar Teknologi Informasi. Nama saya Muhammad Ismail Muzamil, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Apa itu komponen komputer? Komponen komputer adalah kumpulan dari berbagai komponen yang memiliki fungsi dan saling berhubungan satu sama lain untuk menjalankan sebuah komputer. Setiap komponen memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga setiap komponen dapat saling bersinergi. Mungkin ada yang bertanya, komponen komputer ada berapa? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bagian-bagian komponen memiliki fungsinya masing-masing. Secara umum, terdapat 3 unsur penting yang menyusunnya. Komponen komputer terdiri dari 1 perangkat keras yaitu hardware, 2 perangkat lunak yaitu software, 3 pengguna yaitu brainware. Komponen perangkat keras, dan kata lain hardware. Perangkat keras merupakan komponen komputer yang secara langsung dapat disentuh dan dapat dilihat. Berdasarkan fungsinya, komponen perangkat keras dibagi menjadi 4 kategori, yaitu input device. Input device adalah komponen masukan yang mempunyai fungsi untuk menerima masukan semua berupa data atau informasi. Contohnya, mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan dan mengarahkan pointer. Kemudian juga memberikan arahan untuk klik sesuatu dan menekan tombol pada mouse. 2. Keyboard. Perangkat ini merupakan alat yang memiliki tombol-tombol. Keyboard memiliki fungsi yang memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Selain itu, pada keyboard juga terdapat beberapa tombol khusus yang memiliki masukan khusus. Scanner. Scanner adalah salah satu perangkat yang berfungsi sebagai alat pemindai. Alat ini akan mengkonversikan gambar manual menjadi data digital. B. Processing device. Processing device adalah komponen proses pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Komponen ini akan mengolah dan mengerjakan data yang diterima dari inputan device. Komponen proses akan mengontrol seluruh kinerja sistem komputer selama proses sedang berlangsung. Contohnya, motherboard. Motherboard adalah perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen komputer agar saling terkoneksi. 2. Prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak komputer. Seperti sebutannya, prosesor berfungsi sebagai tempat pemrosesan instruksi-instruksi yang terjadi pada komputer. Berikut ini penyusun prosesor. Control unit CPU berperan untuk mengatur segala aktivitas lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Arithmetic Logical Unit yang disebut ALU berperan melakukan operasi matematika sesuai instruksi dari user. Register Unit berperan sebagai penyimpanan data sementara yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Power Supply. Power Supply adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan mendistribusikan arus tersebut ke berbagai komponen lainnya. Storage Device. Storage device adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data di dalam komputer. Data ini dapat berupa data user, data aplikasi, dan data sistem. Contohnya RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory sebagai tempat penyimpanan data sementara dan dapat diakses secara acak. Random Access Memory berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data pada saat komputer berjalan. Sehingga semakin besar RAM yang dimiliki oleh suatu komputer, maka semakin cepat komputer tersebut. Output device. Output device adalah komponen keluaran komputer yang dapat menampilkan data atau informasi yang telah diolah sebelumnya oleh komputer. Contohnya monitor. Monitor ada perangkat keras yang dapat menampilkan data hasil olahan di dalam bentuk visual. Terdapat beberapa jenis monitor, antara lain CRT, Cathode Ray Tube, atau biasa disebut monitor tabung, LCD, Liquid Crystal Display, LED, Light Emitting Diode, Plasma. 2. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang mendukung komputer untuk menyediakan space penyimpanan data. Ukuran space hard disk pun bermacam-macam, mulai dari 80 GB hingga 2 TB. Output device. Output device adalah komponen keluaran komputer yang dapat menampilkan data atau informasi yang telah diolah sebelumnya oleh komputer. Contohnya monitor. Monitor adalah perangkat keras yang dapat menampilkan data hasil olahan dalam bentuk visual. Terdapat beberapa jenis komputer, yaitu RCT,
cathode ray tube atau biasanya disebut monitor tabung, LCD, liquid crystal display, LED, dan plasma. 2. Speaker. Speaker adalah perangkat keras yang akan mengkonversi sinyal elektrik ke bentuk frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen berbentuk membran. Printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media untuk mencetak suatu data dalam bentuk teks, gambar, atau grafik pada suatu kertas. Komponen perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah komponen komputer yang biasa dilihat oleh mata dan dapat digunakan tetapi tidak bisa disentuh secara langsung. Software secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu OS, Operating System. Operating System berfungsi untuk mengelola hardware maupun software yang ada pada suatu komputer. Operating System ini merupakan software pertama yang harus diinstal pada sebuah komputer. OS menjadi perantara antara aplikasi dan hardware. Contohnya, apabila kita memutar lagu di sebuah aplikasi, maka perintah untuk memutar lagu tersebut terlebih dahulu akan disampaikan ke OS. Baru setelah itu OS menyampaikan kembali perintah tersebut ke speaker. Saat ini sudah banyak OS yang tersebar. Salah satu yang cukup terkenal adalah Windows, Linux, Android, dan iOS. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang diciptakan untuk melakukan tugas tertentu, kemudian terbagi menjadi beberapa macam, tergantung fungsinya, yaitu aplikasi pengolahan kata, contohnya Microsoft Word, aplikasi pengolahan angka, contohnya Microsoft Excel, aplikasi pengolahan presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, aplikasi pengolah gambar, contohnya Adobe Photoshop. Bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, atau bahasa generasi keempat. 3. Brainware atau pengguna. Brainware adalah orang yang menggunakan sebuah perangkat komputer. Contohnya, pengguna komputer atau brainware. Programmer adalah orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa pemrograman dan sering membuat suatu program. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau sering disebut sebagai user. Administrator adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan program komputer maupun jaringan komputer tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.